Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, teman-teman semuanya. Hari ini kita dari kelompok B4 KKL1 pengenalan tentang lahan akan mempresentasikan dan juga akan menjelaskan terkait dengan tugas tentang wilayah Kabupaten Pati. Nah, di sini ada 21 orang sebagai anggota dan kita akan mulai saja, dan overview-nya adalah seperti ini. Dari mulai daftar isi, ada tipe wilayah, penggunaan lahan masyarakat, arahan tata ruang wilayah, dan juga yang terakhir adanya arahan kebijakan pembangunan wilayah khususnya di Kabupaten Pati. Nah, kita akan mulai dari tipe wilayah, teman-teman. Jadi kita dapat melihat di Kabupaten Pati terdapat bentang lahan fisik di mana Kabupaten Pati didominasi dataran rendah aluvial seluas sekitar 10.000 hektar atau 67% dari total wilayah yang secara alamiah sangat berpotensi untuk pertanian, contohnya ya berarti kayak padi teman-teman, dan juga sayuran, dan diapit lereng Gunung Muria di barat laut dan juga pegunungan Kendeng, Pegunungan Kars di selatan. Lalu juga terkait dengan tentang budaya, penggunaan lahan didominasi oleh sawah dan juga ladang, di mana pola pemukiman menyebar mengikuti jalan tidak padat dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Atau jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Kabupaten Pati ini dia masih sangat agraris, dan perlu ditekankan lagi, agrarisnya adalah agraris yang bertipe subsisten. Nah, pun di pantai utaranya juga didominasi oleh kegiatan perikanan dengan adanya tradisi yang kuat antara agraris dan juga maritim tentunya. Dan kalau kita lihat pada peta dan juga citra menunjukkan bahwa wilayah Pati didominasi oleh pertanian, tambak pesisir, dan pemukiman yang linear atau mengikuti jalan, dipengaruhi oleh kondisi alam yang tadi telah kita sebutkan yang berdampak pada bentang agraris dan juga maritim. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tipe wilayah perdesaan di Kabupaten Pati yang cukup dominan di dalam penggunaan lahannya, begitu. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa tipe kawasan perdesaan ini meliputi tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, dan juga pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang ada di desa sesuai dengan Perda Kabupaten Pati nomor 5 tahun 2011, di mana karakteristik wilayah perdesaan di Kabupaten Pati tercermin pada beberapa indikator seperti misalnya kepadatan penduduk yang rendah, kegiatan ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian, akses terhadap dan juga akses terhadap fasilitas perkotaan yang belum merata di wilayah Kabupaten Pati. Baik, saya akan melanjutkan terkait tipe wilayah pada kawasan perkotaan. Jadi, pada kawasan perkotaan di Kabupaten Pati ini secara keseluruhan, ini ditetapkan sebagai wilayah berupa pedesaan, di mana di dalam wilayah kabupaten ini terdapat beberapa kawasan perkotaan berskala terbatas, di mana kawasan ini berfungsi sebagai pusat pelayanan yang didasarkan pada RT RW Kabupaten Pati Perda nomor 5 tahun 2011. Kawasan ini atau kawasan perkotaan ini hanya meliputi kawasan perkotaan Pati. Ini termasuk ibu kota kabupaten, kawasan perkotaan Juwana, kawasan perkotaan Tayu yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal atau PKL, di mana ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Jadi, fungsi perkotaan ini hanya terkonsentrasi di beberapa titik-titik tertentu. Jadi, sementara kawasan yang jauh lebih luas di sekelilingnya tetap berfungsi sebagai kawasan pedesaan dengan kegiatan utama pertanian atau pengolahan sumber daya alam. Next. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan tentang penggunaan lahan masyarakat, di mana penggunaan lahan masyarakat ini kita urutkan berdasarkan lahan yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Pati, terdiri atas 9 subbagian, di mana kita analisis dari tegalan atau ladang. Ini kita Kabupaten Pati menggunakan kurang lebih sekitar 30.001 hektar
hektar are, di mana posisi kedua ada sawah tada hujan, di mana ini ada kurang lebih sekitar 58.504 hektar are. Dilanjutkan dengan pekarangan pemukiman, ini ada sekitar kurang lebih 2.700.924 hektar are, di mana selanjutnya ada hutan negara, di mana ini memiliki kawasan sekitar kurang lebih 18.190 hektar are. Dilanjutkan dengan tambak sekitar 904.309 hektar are, dan ada perkebunan dengan kurang lebih sekitar 1.795 hektar are. Lanjut ada tanah lain-lain, di mana ini kurang lebih sekitar 3.058 hektar are. Lalu ada hutan rakyat, di mana ini ada kurang lebih sekitar 226 hektar are. Dan terakhir, ini ada penggunaan kolam, di mana kolam ini berisi sekitar kurang lebih 21 hektar are. Bisa di next. Baik, penggunaan lahan di Kabupaten Pati ini secara umum menunjukkan adanya perubahan pada dewasa ini, di mana perubahan ini bisa terlihat secara keseluruhan, di mana perubahan dari lahan sawah yang tercatat ini ada sebanyak 7 bidang dengan kurang lebih luasan 45.163 meter kubik, sedangkan perubahan lahan Tegal atau Tegalan ini mencapai 27 bidang dengan luas 715 meter kubik, di mana besarannya perubahan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pati terhadap lahan permukiman maupun aktivitas pertanian pada permukiman tersebut. Jadi, secara umum kondisi ini memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang berada di pusat aktivitas ekonomi ataupun permukiman mengalami tekanan pada keberadaan lahan pertanian, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya pergeseran alih fungsi lahan pada kawasan tersebut. Baik, saya lanjutkan penjelasannya terkait peraturan di daerah kabupaten sendiri. Itu terdapat arahan tata ruang wilayah nomor 5 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Pati tahun 2010 hingga tahun 2030, yang dimana pada poin pertama di pengembangan kawasan pertanian, kabupaten sendiri diarahkan sebagai kawasan unggulan pertanian tanaman, pangan, hortikultura, kebunan dan peternakan. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan Kabupaten Pati sebagai wilayah yang berbasis pertanian dan industri yang berkelanjutan sesuai konsep bumi minatani. Lalu yang pada kedua itu terdapat juga pengembangan kawasan perikanan dan kelautan, yang dimana wilayah pesisir utara Pati diarahkan untuk kegiatan perikanan tangkap, tambak, dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian terdapat juga kawasan Juwana yang menjadi pusat kegiatan perikanan dan pelabuhan perikanan. Lalu pada poin ketiga nomor 5 tahun 2011 itu menjelaskan bahwa industri itu diarahkan berkembang pada kawasan yang memiliki akses transportasi yang lebih baik dan tidak mengganggu kawasan lindung maupun permukiman. Kemudian dari industri sendiri juga pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi prioritas yang utama, seperti itu. Melanjutkan untuk arahan tata ruang wilayah yang keempat, yaitu pengembangan jaringan transportasi. Yang pertama yaitu adalah peningkatan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat itu sendiri. Kemudian juga terdapat pengembangan terminal, jalur angkutan dan prasarana transportasi lainnya yang menjadi bagian penting dari RT/RW tersebut. Kemudian lanjut ke yang kelima, yaitu perlindungan kawasan lindung. Nah, kawasan hutan lindung itu sendiri, sempadan sungai, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana diarahkan untuk dilindungi. Kemudian juga ada pemanfaatan ruang yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir dari arahan tata ruang wilayah, yaitu adalah pengembangan kawasan strategis. Kawasan strategis ekonomi diarahkan pada pusat perbelanjaan, industri, dan perikanan. Kemudian, kawasan strategis lingkungan difokuskan pada pelestarian sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan mengenai arahan tata ruang wilayah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Pertama, pengembangan pusat kegiatan wilayah difokuskan pada kawasan Pati.
Junawan, Kayen, dan Jaken. Kawasan-kawasan tersebut diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pelayanan masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih merata dan tidak hanya terpusat di satu wilayah saja. Kedua, terdapat kawasan lindung yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan ini meliputi lereng Gunung Muria, kawasan kars, sepanjang sungai, dan kawasan pesisir. Perlindungan kawasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengurangi resiko bencana. Ketiga, kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan permukiman. Pengembangan harusnya disesuaikan dengan kemampuan lahan agar pemanfaatan ruang tetap optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang diperuntukkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah serta mencegah alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan non-pertanian. Terakhir, kawasan pesisir dan perikanan yang diarahkan pada pengembangan wilayah Jumawa agar pusat perikanan dan pelabuhan. Namun, pengembangan tetap harus diperhatikan kelestarian ekosistem pesisir agar aktivitas ekonomi dan lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Nah, selanjutnya ada arahan kebijakan pembangunan wilayah. Nah, tujuan dari arahan kebijakan pembangunan wilayah yaitu untuk mengarahkan pertumbuhan, pemerataan ruang, dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah di Indonesia sendiri. Kebijakan ini umumnya mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RT/RW sebagai pedoman pembangunan. Terdapat beberapa pilar utama dalam arah kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama adalah pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan wilayah. Fokusnya yaitu mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan seperti pergeseran orientasi pembangunan dan juga pengembangan pusat pertumbuhan baru. Yang kedua ada pengembangan berbasis potensi lokal dan komoditas unggulan. Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda, sehingga pembangunan diarahkan sesuai karakteristik daerahnya, misalnya melalui pengembangan klaster ekonomi dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana atau green growth. Poin ini menekankan pentingnya kesesuaian tata ruang, ketahanan iklim, dan perlindungan kawasan lindung agar pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat, ada konektivitas dan integrasi infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai pengikat antar wilayah melalui pembangunan jalan, transportasi, maupun aksesibilitas pelayanan dasar sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi menjadi lebih baik. Yang terakhir ada penguatan aspek geospasial dan kelembagaan. Contohnya yaitu melalui kebijakan satu peta dan kerjasama antar daerah untuk mendukung perencanaan wilayah yang lebih terintegrasi. Kesimpulan dari PowerPoint pada kali ini adalah Kabupaten Pati merupakan wilayah yang didominasi kawasan perdesaan dengan potensi utama di sektor pertanian dan perikanan. Kondisi fisik tersebut berupa dataran rendah aluvial, kawasan pesisir, serta perbukitan yang mempengaruhi pola penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat. Pengembangan wilayah diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, dan perlindungan kawasan lindung agar tercipta pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.